Baik, dalam Islam diberikan teman-teman 10 solusi kalau ada gitu. masalah. Yang pertama, Nah, solusinya adalah selalu ucapkan kalimat selalu istirja. ucapkan kalimat istirja. Istirja Inna lillahi maksudnya wa inna ilaihi kita raji'un. mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kami akan Yang jadi kembali masalah, kepada ini Allah. perlu kita perbaiki di negeri kita teman-teman. Kita mau mengucapkan inna lillahi ini kalau ada kematian saja. Ya, biasanya begitu Padahal memang, sebenarnya Ustaz. dalam Islam bukan begitu. Para salafus saleh kalau mereka jalan, kaki mereka kesentuh batu saja. Cuma kesentuh batu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lewat di sebuah tempat, kecium bau sampah, busuk saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianggap itu sebuah musibah bagi dia. Dan kenapa dia tidak ambil pahala dengan mengucapkan kata-kata ini karena Allah perintahkan hanya dengan kesentuh batu kakinya. Hanya karena cium bau busuk. Hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Ya. Dan di sini teman-teman sekalian, dalilnya tadi yang sudah kita sebutkan Al-Baqarah ya. Ya, ini dalilnya tadi saya tidak ulangi lagi karena yang tadi ya, surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Cuman kita perlu masuk langsung ke kalimat atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka kalau ditimpa musibah maka mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ucapkan itu maka yang didapatkan adalah mereka akan mendapatkan, ya ini baris terakhir ya di bawah. Mereka itu yang itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya selain menerima keputusan Allah ini bukan dapat petunjuk, berarti harus kita terima. Itu dulu ya. Nah kita dengarkan bagaimana penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan kalau Anda mengucapkan ini cuma ada tambahan doanya. Slide setelahnya itu Nabi SAW mengatakan mamin muslimin tusibuhu musibah. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa satu musibah, ujian. Fayaqul, ma'amarahullahu. Lalu kemudian dia ucapkan apa yang telah Allah perintahkan untuk dia ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni. Ya. Fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Kemudian wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah pasti akan gantikan dia yang lebih baik dari apa yang datang dari musibahnya. Kata Nabi SAW ada orang nanti diikat dengan rantai di neraka wa na'udzubillah, kemudian dia muter-muter di satu tiang sementara isi perutnya keluar dan dia tidak mati. Dia tidak meninggal dunia, tidak mati. Ini berat ini, bukan main-main. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 56, setiap penghuni neraka sudah terbakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Tidak berhenti-berhenti nih, ya, berat sekali. Maka jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Neraka ini tempat azab yang berat. Yang paling ringan tadi otaknya mendidih. Ini luar biasa. Masuk neraka satu hari waktu akhirat 1000 tahun disiksa. Gitu. Sangat ini bukan waktu yang sedikit. Dan ini pedih, sakit. Untuk apa? Hanya untuk habisin waktu malam di karaoke dan mabuk. Hanya itu kita mau pertemukan dengan azabnya Allah yang berat. Kebodohan sekali. Hanya karena kita ingin mengenal seorang lawan jenis dan meletakkan kemaluan di kemaluan mereka dengan tidak nikah, padahal nikah bisa. Kemudian kita terima azabnya Allah hanya karena mau mengambil sejengkal tanah, ya, 2 jengkal tanah dari ahli waris kita. Hanya karena zalim, hanya karena ini. Lalu untuk apa kita pertemukan dengan azab-azab Allah ini? Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan sedekah di jalan Allah dari sumber haram. Kata para ulama ini seperti orang yang mau mencuci bajunya tapi dengan air kencing. Gak ada gunanya. Uang korupsi, uang haram, tapi hajiin orang tuanya. Ini haram, gimana caranya? Allah nggak terima hajinya orang tua kita tuh. Sedekah kasih anak yatim tapi uang dari riba. Gimana caranya? Nggak diterima, itu nggak mungkin. Kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang mengambil pendapatan haram kemudian dia infakkan di jalan Allah lalu dia didoakan oleh orang yang menerimanya kecuali menjadi penyebab, ya, makin menambah penyebab dia masuk ke neraka. Nggak ada gunanya. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Tinggalkan semua yang haram Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya. Ada apa ini semua teman-teman? Kita punya kapasitas loh ya. Perut kita 1-2 piring nasi cukup. Ngapain ngambil begitu banyak? Tempat tidur kita teman-teman 1 kali 2 meter. Makanya liang lahat itu 1 kali 2 meter. Cukup tidur di situ.
Ranjang nggak usah selebar masjid ini, kita mau guling-guling. Kapasitas. Antum bisa pakai berapa lembar baju? Satu, dua. Bisa pakai 10 baju. Berat, panas. Panas, Ustaz. Baik mobil, kok motor bisa pakai berapa? Satu. Biar kita punya 10, harus ganti-ganti baru bisa. Kalau enggak satu cukup. Gitu kan? Jadi jangan lampaui kapasitas. Untuk apa? Untuk nama, untuk dibilang hebat. Tak ada gunanya. Pujian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya? Terus habis itu apa? Tambah gemuk? Enggak kan? Tambah kuat? Nggak ada. Nol, nggak ada yang didapatkan. Untuk apa semuanya?